Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we from Group 5 will present material about economics and model of human behavior from an Islamic perspective. Before going into the material, let's introduce ourselves first. Hello everyone, my name is Delisma Sairukmana and name 2311079. Hello, my name is Friska Aulia Sasti and my name 2312092. Hello, my name is Muhammad Rijal, name 2311922. In this video, we will discuss how economic principles interact with Islamic value and how this affect consumer and producer decision. Let's start by understanding the basic of economic. Happy watching! Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita dihadapkan pada berbagai pilihan setiap harinya. Namun, dalam konteks Islam, keputusan ini tidak hanya didasarkan pada keuntungan material semata, tetapi juga harus mempertimbangkan etika dan moral. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model perilaku manusia. Model perilaku manusia itu apa? Model perilaku manusia dalam ekonomi menawarkan berbagai perspektif untuk memahami bagaimana individu membuat keputusan. Model rasional mengasumsikan bahwa individu bertindak secara rasional, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya. Namun, model terbatas mengakui bahwa keterbatasan informasi dan kemampuan kognitif manusia seringkali membuat keputusan menjadi kurang sempurna. Di sisi lain, model emosional menekankan peran penting emosi dalam mempengaruhi pilihan konsumen. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang perilaku konsumen membuat perpaduan antara ketiga model ini mengingat kompleksitas faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan manusia. Preferensi konsumen dalam Islam. Preferensi konsumen dalam Islam berfokus pada kemaslahatan, di mana konsumen memilih barang berdasarkan manfaat dan menghindari kemudorotan. Konsumen Muslim didorong untuk membelanjakan harta dengan bijak, menghindari pemborosan, dan hidup sederhana. Prinsip ini juga mencangkup pentingnya memilih produk halal yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Peran produsen dalam ekonomi Islam. Di sisi lain, produsen dalam ekonomi Islam memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan barang yang bermanfaat dan halal. Mereka harus berorientasi pada maslahat sosial, bukan hanya keuntungan material. Produsen diharapkan mematuhi prinsip syariah dalam setiap langkah produksi, memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga memberikan keberkahan bagi konsumen di akhirat. Landasan prinsip syariah.
Landasan prinsip syariah. Perilaku manusia model Homo Islamicus menggambarkan individu yang bertindak berdasarkan nilai-nilai Islam, di mana setiap tindakan ekonomi harus sesuai dengan moralitas dan kebenaran. Ini berbeda dengan model Homo economicus yang lebih individualitis dan materialistis. Selanjutnya, preferensi konsumen. Konsumen dalam Islam cenderung memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum, yaitu manfaat yang lebih besar bagi diri dan masyarakat. Selain itu, konsumsi harus dilakukan dengan kesadaran dan halal dan haram, serta menghindari pemborosan. Produksi dan konsumsi. Produksi dalam Islam harus memperhatikan kualitas keberlanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan umat. Konsumsi diatur agar tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga spiritual, mendorong hidup sederhana dan hemat. Prinsip keadilan dan kesetaraan juga menjadi pilar dalam pengelolaan sumber daya. Untuk pola konsumsi dalam perspektif Islam. Yang pertama ada keseimbangan. Konsumsi harus dilakukan dengan bijaksana dan seimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam pengeluaran. Oleh karena itu, penting untuk mengelola keuangan dengan baik agar tidak terjebak dalam gaya hidup boros. Untuk yang kedua, berkah dalam berbelanja. Setiap pembelian sebaiknya disertai niat yang baik agar menjadi berkah bagi diri sendiri dan orang lain. Misalnya, ketika membeli makanan, kita dapat mendoakan agar makanan tersebut membawa kesehatan dan keberkahan bagi keluarga kita. Untuk yang ketiga, ada prioritas kebutuhan. Dalam melakukan konsumsi, individu sebaiknya memprioritaskan kebutuhan pokok sebelum memenuhi keinginan sekunder atau tersier. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong pengelolaan sumber daya secara kebijaksanaan. Untuk yang terakhir, menghindari riba dan praktik tidak etis. Konsumsi juga berarti menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba atau bisa disebut bunga atau transaksi yang merugikan pihak lain. Contoh penerapan. Perbankan syariah menggunakan sistem membagi hasil nisbah tanpa bunga yang dianggap riba dan dilarang dalam Islam. 2. Koperasi syariah menyediakan alternatif pembiayaan bagi UMKM dengan prinsip syariah, mendukung usaha kecil dan menengah. Ketiga, pengelolaan zakat dan infak, mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta infak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Yang keempat, usaha halal, mendirikan bisnis yang memproduksi barang halal seperti makanan dan minuman, serta produk Islami lainnya. 5. Hidup hemat, menghindari pemborosan dan menabung sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang baik. Nah, untuk kesimpulannya itu, ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ekonomi Islam menamakan dimensi etika dan moral dalam kajian menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam setiap penjagaan perekonomian. Model perilaku manusia ekonomi di Islam disebut Islami, mengutamakan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai spiritual dalam pengambilan keputusan dalam perspektif Islam, produksi dan konsumsi untuk mencapai masalah atau kebaikan umum dengan memperhatikan aspek halal, haram, dan berkelanjutan. Dalam ekonomi Islam mengusulkan pendekatan ekonomi yang holistik, mengintegrasikan aspek material dan spiritual dalam upaya mencapai tujuan kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak Ibu untuk perhatiannya. Saya harap informasi ini dapat bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.